Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Natasha Odena Putri dengan NIM C1C022067. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra SEM MSI CIQNR CRS dengan materi yaitu sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Sebenarnya itu adalah memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama itu memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukum dasar muamalah adalah boleh. Karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu diharamkan atau dilarang. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta dan pertama itu tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, memberi zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berutang. Yang ke selanjutnya itu adalah akad, kontrak, dan transaksi. Menurut etimologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syaratnya ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Akad dari segi ada atau tidaknya kompensasi fikih muamalah bagi akad menjadi dua, itu pertama akad tabaru. Perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau bentuk dalam tiga bentuk akad tabaru, yaitu dalam meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu. Kedua itu adalah akad tijarah. Merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad tijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama itulah natural usertain kontrak, temukan kontrak yang turunkan dari pencampuran. Yang kedua itu adalah natural stating kontrak, merupakan kontrak yang turunkan dari teori pertukaran. Selanjutnya adalah transaksi yang dilarang. Pertama itu adalah tadlis, sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut kawan atau informasi objek yang diperjualbelikan. Yang kedua itu adalah iktihar, adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supaya penawar agar harga produk yang dijual naik. Yang ketiga adalah bainasi, sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Yang keempat itulah takhir, apa-apa yang mengakibatkan sembunyinya dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin munculnya adalah yang paling kita takuti. Yang kelima adalah riba, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Yang keenam adalah maisir. Ketujuh ada talakil, jalab. Yang keempat ada orang desa atau pendalaman yang dimaksud. Baik hadir libaat. Yang sembilan adalah risyat suhab. Suap. Itu materi selanjutnya adalah riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau aziyadah, berkembang, anumu, meningkat, al-irtifa, dan memberi al-ulu. Imam Rashaski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat, pandangan yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Jadi jenis riba yang pertama adalah riba nasiah, adalah riba yang muncul karena utang piutang. Yang kedua adalah riba fadlah, adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Selanjutnya itu adalah prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan Islam diatur oleh Quran dan Sunnah. Pertama itu pelarangan riba, definisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Pembagian risiko merupakan konsekuensi logis dari pengelanggaran riba, menekan hasil pemberi modal di muka. Ketiga itu menganggap uang sebagai modal. Potensi dalam masyarakat industri dan perdagangan berkembang sekarang ini, fungsi uang tidak hanya sebagai tukar. Yang keempat adalah larangan menggunakan kegiatan spekulatif. Yang kelima kesucian kontrak. Yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah terbagi dua. Yang pertama adalah instrumen keuangan syariah primer. Berdasarkan teori akad sebagaimana jelaskan dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Pertama adalah mudarabah, musyarakah, murabahah, salam dan salam paralel, istihna dan istihah paralel, ijarah dan ijarah mutahiyah bitamalit, wadiyah, kor dan kod hasan, syar, wakala, kafala, dan hiwala.
Selanjutnya kedua adalah instrumen keuangan syariah sekunder. Banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal di antara sebagai dana mudabarah, saham biasa perusahaan, obligasi muqaradah, obligasi bagi hasil, dan saham preferen. Baiklah, sekian terima kasih itu adalah materi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyebutan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.